Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Sirah Nabawiyah, yaitu tentang aktivitas pasukan antara perang Badar dan perang Uhud. Perang Badar merupakan bentrokan bersenjata yang pertama kali antara orang-orang muslim dan musyrik. Ini merupakan peperangan yang sangat menentukan, dengan kemenangan telak di pihak orang-orang muslim yang bisa disaksikan seluruh bangsa Arab. Sementara pihak yang diunggulkan dalam peperangan ini justru harus menelan pil pahit dan kerugian besar, yaitu orang-orang musyrik. Ada pihak lain yang melihat kemenangan ini sebagai ancaman yang sangat serius bagi posisi agama dan ekonomi mereka. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Setelah orang-orang muslim memperoleh kemenangan dalam perang Badar, dua golongan ini merasa terbakar karena kebencian dan kedengkian terhadap orang-orang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tajidanna asaddan nasi adawata lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Quran Surah Al-Maidah ayat 82. Ada beberapa orang di Madinah yang berteman karib dengan dua golongan ini yang masuk Islam, karena mereka merasa tidak mendapatkan tempat yang aman lagi. Mereka adalah Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya. Golongan yang ketiga ini tidak kalah bencinya terhadap orang-orang muslim daripada golongan pertama. Di sana ada pula golongan keempat, yaitu orang-orang Badui yang tersebar di sekitar Madinah. Mereka tidak terlalu pusing dengan urusan iman dan kufur. Tetapi mereka adalah orang-orang yang suka merampas dan merampok. Mereka justru merasa khawatir melihat kemenangan orang-orang muslim ini. Mereka takut jika di Madinah berdiri sebuah daulah yang kuat, sehingga bisa menjadi penghalang bagi kegiatan mereka. Oleh karena itu, mereka pun mendengki terhadap orang-orang muslim dan berdiri sebagai musuh orang-orang muslim. Jadi begitulah gambaran bahaya yang mengintip orang-orang muslim dari segala penjuru. Sekalipun begitu, golongan-golongan ini mempunyai sikap sendiri-sendiri dalam menghadapi orang-orang muslim. Setiap golongan memilih jalan sendiri-sendiri yang dirasa cukup untuk menggapai tujuannya. Selagi beberapa kekuatan di sekitar Madinah masih memulai menampakkan
pemberontakan terhadap Islam dengan cara memata-matai dan mengintip, justru segolongan orang-orang Yahudi berani mengumumkan perang dan memperlihatkan kedengkian serta kebenciannya. Sementara itu, kekuatan Mekah sudah mengisyaratkan ancaman dan mengumumkan untuk melakukan serangan besar-besaran. Untuk itu, mengirim utusan mendatangi orang-orang muslim, menyampaikan hasrat mereka dengan menyatakan dalam sebuah syair, kelak akan datang hari yang indah dan mengesankan, setelah itu telingaku selalu mendengar ratap tangisan. Inilah langkah awal yang menuntun mereka ke peperangan yang seru. Tak jauh dari Madinah, yang dikenal dalam sejarah dengan Perang Uhud, yang kemudian menimbulkan pengaruh kurang menyedapkan bagi ketenaran dan kehebatan orang-orang muslim. Perang Bani Sulaim di Al-Qudr. Informasi yang pertama kali masuk kepada Rasulullah SAW setelah Perang Badar bahwa Bani Sulaim yang termasuk kabilah Ghatafan menghimpun kekuatannya untuk menyerang Madinah. Jadi Bani Sulaim telah menghimpun kekuatan untuk menyerang Madinah. Dengan mengerahkan 200 orang penunggang unta, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi mereka lalu menetap di dekat perkampungan Bani Sulaim yang bernama Al-Qudr. Melihat kedatangan beliau, mereka pun lari tunggang langgang meninggalkan 500 unta yang kemudian dikuasai pasukan muslim. Kemudian beliau membaginya setelah seperlimanya, sehingga setiap orang mendapatkan bagian 2 ekor unta. Mereka juga menawan seorang pemuda yang bernama Yasar, namun kemudian dia dibebaskan. Al-Qudr merupakan salah satu mata air Bani Sulaim yang terletak di Najd dan menjadi rute perjalanan dagang yang menghubungkan Mekah ke Syam. Setelah menetap di sana selama 3 hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali lagi ke Madinah. Peperangan ini terjadi pada bulan Syawal 2 Hijriah, berselang 7 hari sepulang dari Badar. Beliau mengangkat Syiba bin Arfazah sebagai wakil beliau di Madinah, namun menurut pendapat lain dia adalah Ibnu Ummi Maktum. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian tadi telah kita bacakan, yaitu Sirah Nabawiyah tentang terjadinya peperangan setelah Perang Badar, yaitu aktivitas pasukan antara perang dan Perang Uhud. Jadi setelah terjadinya perang besar yaitu Perang Badar, selanjutnya akan terjadi Perang Uhud. Namun sebelum terjadinya Perang Uhud ada juga perang-perang kecil seperti peperangan melawan Bani Sulaim. Kan tetapi penyerbuan ini tidak terjadi peperangan dikarenakan ketika Rasulullah SAW hendak menyerang
Bani Sulaim, yang mana telah terdengar kabar bahwa Bani Sulaim telah menghimpun pasukan untuk menyerang umat Islam. Maka Rasulullah dan para sahabatnya